melaksanakan tugas perutusan di karya kerasulan anti human trafficking maupun pekerja migran, kami seringkali kan menjumpai ya, terutama saya seringkali menjumpai orang-orang yang mempunyai masalah ya, banyak masalah-masalah yang sangat berat ya. Mereka masalah keluarga, kemudian masalah dengan hukum ya, ketika urusan dengan kepolisian, kemudian juga kadang-kadang masalah berat dengan bagaimana mereka kehidupan di perantauan ya, dengan sakit, dengan kematian ya, yang kadang-kadang juga menguras emosi atau pergulatan batin yang saya alami juga ya. Saya sadar bahwa ya saya juga mempunyai keterbatasan sebagai manusia. Maka saya kadang-kadang juga bukan kadang-kadang, tapi saya mewajibkan bahwa saya harus juga mempunyai kekuatan spiritual, yaitu doa, berrelasi dengan Tuhan lewat doa, meditasi, dan juga bagaimana berdialog dengan diri sendiri ya, dengan Tuhan, menyadari apa yang saya lakukan ini bukan untuk diri saya, tapi untuk kepentingan atau demi kemuliaan Tuhan ya. Jadi ketika ada orang yang tidak suka dengan saya, atau ketika ya saya sadar sih bahwa tidak semua orang suka dengan saya, baik pelaku, baik juga orang-orang lain yang tidak suka dengan saya itu sadar pasti itu juga terjadi itu ya. Makanya saya menyadari itu, dan saya melihat bahwa pergolakan batin saya ini juga kadang-kadang membuat saya capek, tapi itu saya memperoleh kekuatan ya ketika saya memberikan pelayanan itu berhasil. Dalam artian berhasil itu saya bisa memulangkan jenazah ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke pangkuan keluarga, kemudian juga ketika mendampingi korban hidup, kami bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin sehingga korban bisa bertemu dengan keluarga ya. Dengan melihat mereka gembira, sukacita, itu menjadi juga sukacita bagi saya. Apa yang mereka rasakan, kesedihan yang mereka rasakan, saya juga merasakan. Kegembiraan mereka juga kegembiraan saya. Ini yang juga menjadi kekuatan ya. Tapi saya juga kadang-kadang mengalami kekecewaan ya, Kadang-kadang juga keluarga itu maunya sendiri. Ketika kami sudah atur begini, harus begini, keluarga punya aturan sendiri. Atau misalnya kami sudah menolong proses pemulangan jenazah, sudah sampai tengah-tengah, sudah menghubungi sana sini, tahu-tahu keluarga bilang, suster sudah ada yang urus, anggota dewan lah, orang yang berpengaruh lah. Ini kadang-kadang sudah di tengah jalan nih. Akhirnya ketika itu ya saya sudah ya ada kejengkelan juga. Kalau memang dia mau ngurus silahkan. Saya bilang saya syukur pada Allah gitu ya. Banyak orang yang membantu gitu ya. Ya sudah gitu. Tapi ada komunikasi gitu. Itu yang kadang-kadang menjengkelkan di situ. Juga saya sangat hati-hati ketika menolong korban yang hidup. Memang saya tidak selalu mudah percaya ya ketika ada persoalan atau minta tolong bantuan pemulangan yang hidup, yang meninggal, terus di Facebook atau di media sosial, saya tidak akan langsung respon. Saya akan menunggu keluarga yang bersangkutan mengkontak saya. Karena kalau sudah di media sosial banyak orang rame, semua istilahnya bancaan, dan juga kadang-kadang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber berita itu dari mana. Nah, ini ketika kami sungguh-sungguh mau membantu, menolong, kami misalnya sudah bisa menemukan titik terang, terus tiba-tiba tidak ada pertanggungjawaban atau berita ini tidak benar, ini yang kadang juga menjengkelkan. Makanya saya kalau ada berita-berita yang di media sosial, saya tidak langsung respon.
Itu yang juga kadang ya membatasi. Dan saya berusaha juga kalau untuk korban hidup saya tidak akan di media sosial. Kami seringkali untuk jalan sunyi menuju Tuhan.